Morning. Hey there. I feel you up. Halo para pecinta film. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film thriller horor dari tahun 2010, sebuah film tentang balas dendam sadis dari seorang wanita yang menjadi korban kebrutalan sekelompok pria tak bermoral. Bercerita tentang Jennifer Hills, seorang novelis muda yang mencari ketenangan di sebuah daerah terpencil, jauh dari kebisingan kota. Tapi siapa sangka, pertemuannya dengan sekelompok pria berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pada hari itu hidupnya dihancurkan, namun dari sisa penderitaan itulah ia bangkit, membawa dendam yang akan dibayar dengan cara paling brutal. Bagi yang gak kuat, sebaiknya jangan menonton film ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul I Spit on Your Grave. Di awal cerita, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Jennifer, seorang novelis muda. Demi menyelesaikan karyanya, ia memutuskan untuk tinggal di sebuah daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan harapan bisa menemukan ketenangan yang ia butuhkan untuk menulis. Dalam perjalanan, ia berhenti di sebuah toko untuk mengambil kunci kabin. Di sana, seorang pria bernama R, pemilik kabin itu, menyerahkan kunci sambil memberi arahan jalan. R sempat memperingatkan kalau kabin tersebut memang sulit dijangkau, tapi pemandangan dan ketenangannya sepadan. Dalam perjalanannya menelusuri pedesaan, Jennifer merasa kebingungan. Ia akhirnya berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dan di sana bertemu tiga pria bernama Andy, Stanley, dan Johnny. Ketiganya mencoba merayu Jennifer, tapi gagal karena wanita itu jelas tidak tertarik. Sebaliknya, Jennifer hanya bertanya tentang arah menuju kabinnya. Melihat kecantikan Jennifer, Johnny mencoba mendekatinya lebih jauh, namun secara tak sengaja ia justru menumpahkan seember cairan ke lantai. Hal itu membuat Andy dan Stanley menertawakannya. Jennifer pun pergi meninggalkan mereka, sementara Johnny hanya bisa menahan rasa malu. Setelah menempuh perjalanan panjang, Jennifer akhirnya tiba di kabin yang akan menjadi tempat tinggalnya selama beberapa hari. Ia segera membongkar barang-barangnya dan mulai menulis. Keesokan harinya, Jennifer bersantai di tepi danau. Dari arah hutan di seberang, muncul suara-suara samar, detak ranting dan gemerisik daun yang aneh. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya cuma burung, tapi ada sesuatu dalam suara itu yang terasa tidak wajar. Pada sore hari, saat sedang menulis di teras kabin, ia kembali mendengar suara aneh. Kali ini, dari gudang kecil di belakang rumah. Rasa penasarannya membuat Jennifer mendekat untuk memeriksa. Di dalam, ia hanya menemukan peralatan dan beberapa wadah dengan tulisan racun, tapi ia tidak menganggapnya serius. Tak lama setelah kembali ke kabin, Jennifer tanpa sengaja menumpahkan anggur ke bajunya, sehingga ia harus mencucinya di wastafel. Tanpa sepengetahuannya, seseorang sedang diam-diam merekam dirinya yang setengah telanjang. Pagi itu, saat jogging, Jennifer melihat sebuah rumah kosong yang tampak misterius. Rasa penasaran membuat ia masuk, namun setelah berkeliling, tidak ada hal menarik yang ditemukan. Ia pun keluar dan melanjutkan aktivitas. Sesampainya di kabin, Jennifer berniat mandi, tetapi harus mengurungkan niat karena air keran berubah coklat dan toilet tersumbat. Ia kemudian memanggil seorang tukang ledeng bernama Matthew untuk memperbaiki masalah itu. Namun sialnya, ia menjatuhkan ponselnya ke dalam toilet, sehingga terpaksa mengeringkannya dengan pengering rambut. Saat Matthew tiba, Jennifer menyadari bahwa pria itu memiliki keterbatasan dalam berbicara dan intelektual. Setelah selesai, Jennifer dengan senang hati mencium pipinya sebagai tanda terima kasih. Matthew yang polos dan pemalu langsung salah tingkah, lalu buru-buru pergi dengan wajah memerah. Sementara itu, di hutan, Andy, Stanley, dan Johnny tengah berkumpul sambil menangkap ikan, direkam oleh Stanley. Beberapa saat kemudian, Matthew datang dan bergabung dengan mereka. Matthew kemudian menceritakan bahwa Jennifer menciumnya, tapi Johnny tidak percaya. Stanley pun menegaskan bahwa hal itu benar, karena Matthew tidak mungkin berbohong. Lebih jauh lagi, Stanley menunjukkan rekaman yang ia ambil diam-diam terhadap Jennifer semalam, membuat Johnny semakin bernafsu. Johnny mulai berkata kalau perempuan seperti Jennifer pasti ingin diberi waktu yang menyenangkan, sambil memberi isyarat bahwa ia berniat melakukan sesuatu yang buruk. Malam harinya, ketika Jennifer sedang tidur,
ia terbangun oleh suara aneh di pintu. Saat memeriksanya, ia mendapati seekor burung mati tergeletak di depan pintu. Ketakutan, ia segera berlari masuk ke dalam kabin. Namun alangkah terkejutnya Jennifer ketika melihat laptopnya sudah terbuka, menampilkan foto-foto Johnny dan teman-temannya. Rasa takutnya semakin memuncak. Tiba-tiba, ketiga pria itu benar-benar masuk ke kamarnya dan mengepungnya. Jennifer panik dan berusaha mencari alasan agar mereka pergi. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa pacarnya akan segera datang, berharap bisa menakut-nakuti mereka. Johnny berkata dengan angkuh bahwa ia tahu Jennifer tidak punya pacar. Bahkan ia mendengar kabar bahwa Jennifer sempat mencium Matthew. Setelah mengatakan itu, mereka memanggil Matthew dan menyeretnya masuk. Jennifer mencoba menjelaskan bahwa ciuman itu hanya bentuk terima kasih, tetapi Johnny tidak peduli. Dengan sombong, ia berkata bahwa ia sangat mengenal perempuan kota dan tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Johnny lalu memberikan sebotol alkohol kepada Jennifer dan memaksanya untuk minum. Ia berjanji akan pergi jika Jennifer menurut. Dengan terpaksa, Jennifer meneguk minuman itu, meski jelas tidak menginginkannya. Namun setelah itu, mereka tetap tidak pergi. Situasi semakin mengerikan ketika Johnny mengarahkan tongkat baseball ke mulut Jennifer dan menyuruhnya memperlihatkan giginya. Tidak cukup dengan itu, Johnny mengeluarkan pistol dan memaksa Jennifer mencium pistol tersebut, bahkan sampai menodongkannya masuk ke dalam mulutnya. Matthew yang melihat semua itu jelas tidak suka. Ia hanya bisa memalingkan wajah. Andy kemudian mencoba menjejalkan botol ke mulut Jennifer, namun ia berhasil mendorongnya hingga terjatuh. Di saat yang genting itu, Jennifer segera meraih semprotan dari tasnya dan menyemprotkannya ke mata Stanley, lalu berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Pagi menjelang, Jennifer masih berlari tanpa arah di dalam hutan hingga akhirnya bertemu dua pria. Salah satunya adalah R, pemilik kabin yang memberinya kunci. Dengan penuh ketakutan, Jennifer menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pria lainnya lalu memperkenalkan diri sebagai sheriff dan menyuruh R pergi, sementara ia sendiri membawa Jennifer kembali ke kabin. Namun saat mereka tiba, kabin itu sudah kosong. Sheriff justru menemukan botol bir dan langsung menuduh Jennifer berhalusinasi karena mabuk. Jennifer membantah dengan keras, mengatakan bahwa ia benar-benar diserang, tapi sheriff tidak mempercayainya. Ia malah mulai memeriksa tubuh Jennifer dengan cara yang tidak pantas, pura-pura seolah itu bagian dari pencarian barang bukti. Tak lama kemudian, empat pria itu muncul kembali. Melihat mereka, Jennifer segera sadar bahwa sheriff ternyata juga berpihak pada mereka. Sheriff bahkan mulai memukulinya sambil berkata bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padanya. Johnny lalu mencekik Jennifer dan memaksa Matthew menanggalkan pakaiannya. Meski awalnya menolak, Matthew akhirnya ikut terseret dalam rencana busuk mereka. Jennifer hanya bisa berteriak kesakitan ketika pria-pria itu melakukan hal keji kepadanya satu persatu. Sementara sheriff bahkan sempat menerima telepon dari putrinya di rumah dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah puas, mereka meninggalkan Jennifer dalam kondisi hancur. Dengan tubuh penuh luka dan tanpa sehelai pakaian, Jennifer berusaha bangkit dan berjalan pergi. Namun tak jauh dari kabin, kelima pria itu kembali menghadangnya. Mereka menyeret Jennifer, membenamkan kepalanya ke dalam air, dan sheriff sekali lagi menunjukkan wajah aslinya dengan menyerangnya. Jennifer berteriak kesakitan, namun tidak ada yang peduli. Setelah puas menyiksanya, mereka pun pergi meninggalkan tubuh Jennifer yang hampir tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Jennifer siuman. Tubuhnya penuh tanah dan luka, namun ia bangkit dengan sisa tenaga dan berjalan tertatih menuju sebuah jembatan di atas sungai. Dari kejauhan, kelompok pria itu mengikuti dengan santai. Sheriff yang panik bersiap menembaknya untuk menutupi kejahatan, tapi sebelum sempat, Jennifer melompat ke dalam sungai dan menghilang di bawah arus deras. Mereka menunggu tubuhnya muncul ke permukaan, namun Jennifer tak pernah terlihat lagi. Ketakutan melanda sheriff. Ia segera memerintahkan yang lain untuk menyingkirkan mobil Jennifer, semua barang-barangnya dari kabin, dan membakar rekaman Stanley. Setelah urusan itu selesai, sheriff pulang ke rumah, disambut hangat oleh istri dan anaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam itu ia duduk bersama keluarganya, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Keesokan harinya, sheriff mengembalikan kunci kabin kepada R, pemiliknya, sambil berkata bahwa Jennifer sudah pergi. Ia bahkan menjelek-jelekan Jennifer, menyebutnya hanya seorang pemabuk bermasalah. Hari-hari berikutnya,
Ketiga pria itu melanjutkan hidup seperti biasa, pura-pura lupa dengan apa yang mereka lakukan. Sementara Matthew semakin tertekan, dihantui rasa bersalah. Saat duduk sendirian di hutan, ia bahkan membayangkan melihat hantu Jennifer. Sebulan kemudian, Sheriff menerima telepon dari R. Ada seorang wanita bernama Barbara yang mencari Jennifer, karena sudah sebulan ia tak terdengar kabarnya. Keesokan paginya, Stanley berlari panik ke rumah teman-temannya. Ia mengaku bahwa kamera miliknya hilang. Lebih buruk lagi, ternyata ia tidak pernah membakar rekaman itu. Hal ini membuat Johnny murka dan memukuli Stanley, sebelum akhirnya Andy menenangkannya. Malam itu, Johnny menonton TV sendirian ketika terdengar bunyi keras di pintunya. Saat dibuka, ia menemukan seekor burung mati. Bingung, ia kembali masuk, namun terdengar lagi bunyi serupa. Kesal, Johnny mengambil pistol dan keluar. Kali ini ia menemukan sandal milik Jennifer di depan pintu. Panik, ia menembak membabi buta ke arah semak-semak, tapi tak menemukan siapapun. Keesokan harinya, Sheriff kembali ke rumah. Ia disambut oleh istrinya, yang memberitahunya tentang sebuah paket yang baru datang, sebuah kaset video. Seketika, wajah Sheriff berubah pucat. Kaset itu ternyata milik Stanley, berisi rekaman kejahatan yang ia dan teman-temannya lakukan. Tanpa membuang waktu, Sheriff segera bergegas keluar, pergi ke rumah Johnny untuk mencari jawaban. Di sana, Sheriff yang marah besar menuduh Stanley melakukan lelucon. Namun Johnny punya kesimpulan lain. Ia yakin Matthew lah dalangnya, karena sejak lama pria itu menghilang. Sheriff memerintahkan mereka untuk segera mencari Matthew ke seluruh tempat, lalu ia pergi dengan kesal. Pada siang hari, Sheriff pergi berburu bersama R. Saat keduanya duduk beristirahat, Sheriff tiba-tiba menembak R tanpa peringatan. Alasannya sederhana, R dianggap saksi yang berbahaya, karena ia melihat Sheriff membawa Jennifer kembali ke kabin malam itu. Di sisi lain, Matthew, tenggelam dalam rasa bersalah, berdiri di tepi danau dekat rumah kosong yang dulu pernah ditinggali Jennifer. Tiba-tiba, suara Jennifer memanggil namanya terdengar. Dengan langkah gemetar, ia naik ke lantai atas untuk memeriksa, tapi rasa takut membuatnya goyah. Saat berbalik dan bergegas turun, kakinya terpeleset di tangga, dan ia jatuh tersungkur, kehilangan kesadaran. Saat sadar, Matthew berada di sebuah rumah terbengkalai. Ia terkejut melihat Jennifer duduk di sofa, menatapnya. Jennifer memanggilnya mendekat sambil berkata bahwa ia tahu Matthew sedang diliputi rasa bersalah. Matthew pun terisak, meminta maaf, mengatakan bahwa ia tak pernah bermaksud menyakitinya. Tanpa ampun, Jennifer melilitkan tali ke leher Matthew dan menariknya, hingga pria itu terkulai tak sadarkan diri. Hari yang sama, Stanley dan Andy masuk ke hutan mencari Matthew. Di tengah pencarian, mereka mendengar suara musik samar yang membawa mereka ke rumah kosong, tempat yang sebelumnya ditemukan Jennifer di awal film. Dari keadaannya, jelas ada seseorang yang kini menempati tempat itu. Saat Stanley sedang menyelidiki sendirian, ia tiba-tiba berhadapan langsung dengan Jennifer. Ia melangkah maju, namun tanpa sadar terjebak dalam perangkap beruang. Jeritan kesakitannya menggema di hutan. Andy yang mendengar segera berlari menolong, tetapi Jennifer muncul dan memukul kepalanya hingga pingsan. Tak lama, Stanley sadar dan mendapati dirinya terikat pada tunggul pohon. Jennifer dengan tenang merekamnya, lalu memaksanya memakan seekor tikus mati. Ia kemudian menusukkan kait pada kelopak matanya, mengikatnya agar tetap terbuka. Di depan kamera, Jennifer membelah seekor ikan dan melumuri wajah Stanley dengan isi perutnya. Bau amis itu segera menarik kawanan burung gagak yang mulai mematuki wajahnya tanpa ampun. Stanley menjerit putus asa, hingga akhirnya burung-burung itu merenggut matanya dan ia mati mengenaskan. Sementara itu, Andy terbangun dan mendapati dirinya terikat di atas papan-papan yang dipasang di atas sebuah bak mandi. Air perlahan naik, membuatnya ketakutan. Jennifer masuk dengan wajah dingin, lalu mulai menenggelamkan kepalanya berulang kali. Untuk memperburuk penderitaannya, ia menuangkan cairan asam ke dalam air. Kemudian, ia mencabut satu papan penyangga, memaksa Andy bertahan dengan kekuatan tubuhnya sendiri jika tak ingin tenggelam. Namun tenaganya tak bertahan lama, akhirnya ia berulang kali terbenam dalam cairan korosif itu hingga tak bernyawa. Setelah itu,
Jennifer mendatangi pom bensin tempat Johnny bekerja. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerangnya dan membawanya pergi. Saat Johnny siuman, ia mendapati dirinya dalam keadaan terikat dan tanpa busana, terkejut melihat Jennifer berdiri di hadapannya. Dengan dingin, Jennifer berkata, "Kau tahu apa yang akan kulakukan padamu?" Sambil mengucapkannya, ia mulai mencabut gigi Johnny satu persatu, membuatnya menjerit kesakitan. Johnny hanya bisa berteriak dan memaki, tetapi Jennifer tidak bergeming. Kemudian, dengan suara tenang namun menusuk, Jennifer berkata, "Kau selalu membanggakan kejantananmu, tapi setelah hari ini, kau tak akan punya itu lagi." Ia pun mengambil gunting besar, melakukan eksekusi kejam, lalu memaksa Johnny menelan barang miliknya. Johnny menjerit histeris hingga akhirnya tewas di tempat. Di sisi lain kota, Sheriff menerima telepon dari putrinya yang gembira karena guru barunya datang berkunjung. Namun saat ia berbicara langsung lewat telepon, suara yang terdengar membuat darahnya membeku. Guru itu adalah Jennifer. Dengan tenang, ia memperkenalkan dirinya kepada Sheriff, membuat pria itu panik seketika. Ketakutan akan keselamatan keluarganya, Sheriff buru-buru pulang. Namun ketika tiba, ia mendapati putrinya tidak ada di rumah. Jennifer telah mengajaknya pergi. Ia mencarinya sampai ke taman bermain yang kosong, tapi tak menemukan siapapun. Saat ia kembali ke mobilnya, Jennifer muncul dari belakang dan menyerangnya. Sheriff terbangun dalam keadaan terikat di dalam kabin, dengan senapan yang diarahkan ke bagian belakang tubuhnya. Jennifer menatapnya dengan dingin, lalu berbicara tenang tentang betapa baiknya putrinya, sambil mempertanyakan bagaimana mungkin seorang ayah bisa hidup damai setelah melakukan kekejaman terhadap seorang wanita. Untuk menyiksanya, Jennifer mulai menekan laras senjata itu semakin dalam. Setelah itu, ia mengikatkan seutas tali pada pelatuk, lalu memperlihatkan sosok tak sadarkan diri yang duduk di seberang ruangan, yang ternyata adalah Matthew. Ujung tali lainnya ia ikatkan ke pergelangan tangan Matthew, sehingga jika Matthew bergerak, pelatuk akan tertarik. Sang sheriff memohon-mohon agar dibiarkan hidup saat Jennifer berjalan keluar. Tak lama kemudian, Matthew mulai siuman dan bergerak. Sebelum sheriff sempat memperingatkannya, pelatuk tertarik. Ledakan pun terjadi, dan keduanya tewas seketika. Lalu kita melihat Jennifer, yang akhirnya merasa lega setelah berhasil menuntaskan dendamnya, dengan menghabisi semua monster itu dengan cara yang brutal. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.